Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Ya, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita dapat sama-sama hadir di tempat ini. Baik Bapak Ibu, sebelum ibadah kita mulai, kita akan mengambil saat berdoa. Silakan berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan bersama juga. Nats kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 119 yang 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari kita akan berespon kembali dengan menaikkan sebuah pujian. Ku
Bapa yang Tata dalam surga, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami memohon ampun ya Bapa untuk semua pelanggaran yang telah kami perbuat sepanjang minggu ini, baik terhadap Engkau maupun terhadap sesama. Ampuni ya Bapa, kuduskanlah dan sucikanlah hati kami, agar ibadah pada pagi hari ini layak dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan kembali satu buah puji. Sebelumnya akan kami bacakan Kolose 3 ayat 14 sampai dengan 15. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Kita akan menaikkan satu doa puji. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian dari vokal remaja.
Selamat pagi jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan ya, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh datang beribadah pagi hari ini. Mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan untuk kita boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Tuhan memberi kami waktu dan kesempatan. Kami boleh hadir di rumah Tuhan, boleh datang beribadah kepada Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu akan terus hidup di dalam hati kami dan di dalam hidup kami. Layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati juga setiap jemaat yang akan mendengarkan, sehingga kami semua ya Tuhan yang hadir di ruangan ini, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan maupun jemaat yang mendengarkan, kami boleh dikuatkan, diberkati, disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat, saya ajak kita membuka firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan kalau tema diberikan ke saya sampai ayat ke-5, tapi saya ingin kita membaca sampai ayat ke-6 karena memang itu setelah saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya melihatnya sebagai satu kesatuan. Sebetulnya Amsal 3 ini memang kesatuannya itu sampai dengan ayat yang ke-12. Tapi kita hanya akan merenungkan sampai dengan ayat yang ke-6. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya mengajak kita membaca ini bergantian. Nah, biasanya kita baca bagian yang dicetak lebih keluar dan ke dalam ya. Cuma karena mungkin kebanyakan dari kita pakai HP, mungkin nggak kelihatan ya kalau di HP ya. Kalau di Alkitab tuh masih dicetak. Tapi saya tahu ada versi yang masih tetap mempertahankan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita baca gantian saja di ayat genap dan ayat yang ganjil. Jadi saya akan baca Amsal pasal 3 ayat 1, 3, dan 5. Dan jemaat sekalian akan baca ayat yang genap, ayat 2, 4, dan ayat ke-6. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, memelihara firman itu dalam hati kita dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada minggu ini adalah fondasi keluarga yang kokoh. Masih di dalam satu tema besar yang akan kita renungkan sepanjang bulan Oktober ini, yang merupakan bulan keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau minggu lalu Pendeta Suto bertanya, gitu kan ya, sudah ada clue-nya kan?
Saya juga ingin bertanya kepada jemaat, karena ini satu rangkaian khotbah yang tentunya diambil dari beberapa bagian ayat Alkitab. Diharapkan bagian-bagian firman Tuhan yang kita renungkan sepanjang bulan Oktober ini itu semakin menolong kita untuk melihat bagaimana keluarga itu di hadapan Tuhan, seharusnya di hadapan Tuhan. Apa dasar firman Tuhannya dan bagaimana kita boleh mengerjakan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, kan minggu lalu Pak Suto tanya, minggu yang lalunya khotbahnya apa pengkhotbah di sini. Nah, sekarang saya mau tanya. Ya, Bapak Ibu masih ingat minggu lalu Pendeta Suto khotbah apa? Tentang keluarga siapa? Nah, sudah lupa kan? Padahal kan poinnya adalah bagaimana Yosua, betul ya? Betul Bapak Ibu ya, Yosua kan? Saya ingatkan sekali ke refresh ya, tentang Yosua yang dia berkomitmen apa? Supaya dia dan keluarganya akan beribadah kepada Tuhan. Ya, salah satu yang ada di dalam aspek beribadah itu adalah tentunya mendengarkan firman Tuhan. Nah, minggu ini, hari ini kita tidak merenungkan satu tokoh yang langsung mencontohkan bagaimana firman Tuhan itu bekerja di dalam sebuah keluarga, bagaimana itu dipraktekkan dalam sebuah keluarga. Tetapi kita mau belajar bagaimana prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan ini bisa kita praktekkan di dalam konteks keluarga. Jadi ayat yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak memang secara khusus berbicara tentang keluarga. Tapi kita mau tarik prinsip-prinsip yang ada di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, yang sebetulnya kita bisa pakai ini dalam kehidupan kita setiap hari. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, bagian ini diambil untuk kita sekali lagi melihat di dalam kondisi di dalam konteks yang lebih kecil, yaitu bagaimana kita bisa mempraktekkan di tengah-tengah keluarga kita. Nah, saya ada satu slide, bisa next, Michael. Oke, bisa next lagi. Nah, fondasi keluarga yang kokoh itu yang kita renungkan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya ambil gambar ini di internet. Ini kejadiannya di China. Ya, jadi ada satu apartemen yang sedang dibuat di sana. Ini belum ditinggal ya sebetulnya, bersyukur belum ditinggal. Tapi kemudian roboh. Korbannya, ya kalau kira Indonesia suka bilang untung ya, padahal itu tetap aja korban kan. Korbannya hanya satu orang. Jadi belum ditinggal memang, dan korbannya itu adalah pekerja yang bekerja membuat apartemen ini. Nah, beberapa analisa mengapa apartemen ini roboh, Bapak Ibu kebayang ya. Kan kita sekarang di sini sudah mulai banyak apartemen. Kalau tiba-tiba roboh ya, kan ngerinya orang yang tinggal, tapi juga ya orang yang ada di sekitar mungkin bisa jadi korban. Nah, analisanya adalah kontraktornya ini tidak memperhatikan dengan baik kontur dari tanah di mana apartemen ini dibangun. Dan memang Bapak Ibu, ya saya bukan di konstruksi ya. Nah, waktu kami di Jambi, kebetulan kami juga waktu itu mau bangun sekolah. Rencana mau bangun sampai saya lupa mungkin 7 atau 8 lantai. Ya. Nah, itu ada banyak tes Bapak Ibu, tes ada bor yang itu ke tanah, kemudian hasil tanah yang paling bawah katanya itu diambil dibawa ke lab, di tes, dan fondasi seperti apa yang mau dipakai. Kita tahu ada kan yang namanya pasak bumi itu ya, yang sudah beton itu kemudian dipaku gitu ya, pakai tekanan hidrolik begitu, kemudian dia bisa masuk sampai ke tanah. Tapi di sana nggak dilakukan itu. Jadi caranya dibor ya Bapak Ibu, dibor memang sebesar
pile itu yang akan dimasukkan ke tanah. Jadi dibor, bukan dalam bentuk pile sudah utuh ya, tapi semen. Jadi dibor, kemudian masukkan rangka besinya, kemudian masukkan coran semennya ke dalam. Saya lupa namanya, kalau nggak bor pile ya namanya. Jadi bukan utuh-utuh yang sudah padat, bukan. Tapi memang dibikin lubang sampai saya lupa 8 atau 10 meter ke bawah. Baru diisi dengan dengan semen seperti bagaimana orang ngecor. Dan ini penting sekali, sebuah fondasi itu dibuat memang kokoh. Bahkan saya pernah dengar seorang teman berkata, memang tergantung ya berapa lantai yang mau dibikin. Bahkan sebuah fondasi itu bisa memakan biaya mungkin bisa 1/5 ya atau 1/4 dari seluruh total bangunan yang akan dibangun. Karena apa? Karena fondasi itu sangat penting. Nah, Bapak Ibu Saudara, di rumah kita bisa next. Nah, saya percaya kita tinggal di rumah yang ada fondasi. Ya, Bapak Ibu ada nggak kita tinggal di rumah yang ada di sini yang fondasi langsung aja dibangun sama tukangnya? Kita mungkin nggak tahu ya, tapi saya percaya ada. Ya, karena kalau nggak ada kan bahaya. Nanti tinggal tunggu ada gempa. Nah, itu kemudian akan mudah sekali. Ya, itu bangunan itu akan roboh, ya menimpa orang-orang yang ada di bawah. Tahun berapa itu ya waktu gempa di Jogja? Saya sempat pergi ke Jogja. Di sana kami ada 2 minggu ikut relawan, bukan bawa bantuan, tapi kami relawan itu dalam rangka. Jadi anak-anak ini kan banyak orang tuanya meninggal, jadi beberapa anak yang selamat. Nah, jadi tim dari gereja, waktu saya ikut salah satu gereja, mereka ke sana untuk yang memberikan pendampingan ya secara psikologis sebetulnya. Jadi kumpulin anak-anak, nanti kita bikin games, kemudian kita bawa kasih hadiah untuk menghibur mereka. Karena kan ada orang yang mengalami pasca trauma atau trauma pasca gempa itu kan. Dan memang saya lihat sendiri ya bagaimana rumah itu betul-betul roboh, Bapak Ibu, betul-betul rata gitu ya. Kami pergi satu kampung ke kampung yang lain di daerah Jogja, itu betul-betul rata, bisa kelihatan, betul-betul roboh, seperti memang nggak ada fondasi yang kuat. Dan memang juga mungkin karena memang gempa pada waktu itu sangat dahsyat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ini berbicara bangunan sebuah rumah. Rumah di mana keluarga kita tinggal, dan saya percaya bisa dipastikan kita tinggal di rumah di mana fondasi rumah kita itu kuat. Tapi bagaimana dengan apa yang disebut next slide, fondasi sebuah keluarga. Bapak Ibu Saudara, keluarga di sini ya memang kita di sini tidak lengkap ya. Ada yang mungkin tidak ada mamanya, tidak ada papanya, atau tidak ada dua-duanya, atau di rumah tinggal kakek, tinggal nenek, atau tinggal cucu, sudah tidak punya ayah dan ibu. Dan memang itulah kita tinggal di dunia yang tidak sempurna, bukan? Tapi itu tetap sebuah keluarga. Saya punya murid itu jadi sangat tragis ya. Ya itulah hidup Bapak Ibu Saudara. Kita ini hidup di tengah dunia yang tidak sempurna. Kita tidak bisa kemudian melihat, wah kalau Tuhan itu baik, Tuhan sempurna, maka saya harus punya keluarga yang lengkap. Ada papa, ada mama. Jadi saya punya murid, dia itu papa mamanya pertama masih lengkap. Sekarang dia sudah SMA. Jadi saya tidak urutin ya dari ini, nanti jadi panjang. Jadi singkat cerita, salah satu, saya lupa, papa mamanya meninggal, kemudian papanya kawin lagi. Waktu kawin lagi, papanya kandungnya ini meninggal. Si mama tirinya kawin lagi, Bapak Ibu. Jadi betul-betul sudah habis kan ya, habis papa mama. Dan pasangan dari papa mamanya mungkin juga sudah kawin lagi. Jadi anak ini sudah nggak punya orang tua kan sebetulnya. Akhirnya dia dipelihara oleh neneknya. Tapi saya perhatikan anak ini ya nggak sampai kelihatan murung, bahkan dia kemarin menjadi anak yang punya prestasi gitu ya. Ya bersyukur, kita berdoa kalau Tuhan kasih kita keluarga yang lengkap, ya puji Tuhan. Tapi memang kita tinggal di dunia yang tidak seperti itu. Kenapa? Karena kita tinggal di dunia yang sudah
berdosa. Ya, ada penderitaan, ada kesusahan, ada kematian. Ada sesuatu yang memisahkan sehingga kita tidak utuh lagi sebagai satu keluarga. Tapi keluarga itu adalah di mana kita sekarang ada. Ya, entah kita cuma suami istri, atau entah kita tidak ada istri atau tidak ada suami tapi cuma punya anak atau cucu-cucu, itu satu keluarga. Sehingga firman Tuhan ini bisa kita terapkan di tengah-tengah keluarga kita. Nah, hari ini kita mau belajar, kalau belajar tentang fondasi keluarga yang kokoh. Nah, keluarga yang kokoh itu seperti apa? Nah, kita mau belajar dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 6 yang sudah tadi kita baca. Yang pertama adalah keluarga yang punya fondasi yang kokoh itu adalah keluarga yang hidup dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan oleh Tuhan, dari firman Tuhan. Ini kemudian ayat ini yang dikutip kembali oleh Tuhan Yesus, bukan? Ketika dia dicobai oleh iblis untuk apa? Untuk mengubah batu itu menjadi roti. Dan tentunya Tuhan Yesus tidak mau melakukan itu. Dan Tuhan Yesus mengutip kalimat atau firman Tuhan ini dari Ulangan 8 ayat 3. Bahwa apa? Manusia itu bukan hidup dari roti saja, tapi dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya kira ini juga yang dilakukan oleh iblis bagi kita anak-anak Tuhan. Walaupun tidak semua yang mungkin begitu ya, mungkin saja itu memang kita sendiri yang mencobai diri kita sendiri untuk lebih mementingkan hal yang sifatnya fisik daripada rohani. Kita cenderung untuk mengabaikan firman Tuhan itu. Jadi firman Tuhan bukan jadi fondasi dalam keluarga kita. Maka apa yang dikatakan Amsal ini penting bagi kita untuk kita bisa menerapkan di dalam keluarga kita. Apa yang dikatakan tadi di dalam pasal Amsal 3 ayat yang pertama, yaitu satu nasihat untuk mengingat akan ajaran Tuhan. Janganlah engkau melupakan ajaranku. Bapak Ibu Saudara, kita sering kali atau bahkan sengaja lupa. Kalau lupa masih mending ya, berarti kita pernah ingat, bukan pernah tahu. Yang parah adalah Bapak Ibu kalau kita sama-sama sama sekali tidak pernah tahu. Saya kan guru yang mengajar ya, saya suka bilang ke anak-anak, ini juga saya dapat dari dosen saya. Banyak belajar, banyak lupa. Sedikit belajar, sedikit lupa. Tidak belajar, tidak lupa. Ya, nggak ada yang tahu, ngapain nggak ada yang dilupain. Mau pilih yang mana Bapak Ibu? Nah, kalau lagi belajar ya, kalau dalam konteks siswa ya ngapain gitu kan, dia jadi siswa kan kalau nggak mau belajar. Tapi kalau kita yang sudah nggak belajar, mungkin sebenarnya memang banyak masalah hidup ini kita nggak perlu tahu kan, benar ya? Bapak Ibu, hari ini banyak medsos, kita banyak tahu malah jadi stres, bukan? Kita tahu tetangga kita beli sesuatu, wah kita jadi stres karena kita pengen punya juga kan, seperti itu. Mendingan kita nggak tahu, bukan? Ya. Sekarang salah satu cara menjadi sehat, sebaiknya kita jangan banyak tahu. Ya, jangan banyak tahu. Ya, semakin banyak yang terpampang ya di gadget kita, di HP kita, di TV. Sekarang iklan TV, kita sudah jarang nonton TV, bukan? Iklan itu lebih, kalau kita nonton YouTube ya, di komputer saya sudah pasang ya, blacklist, di blok itu. Tapi akhirnya nggak bisa jalan. Dia minta ya, YouTube pinter juga ya, dia minta itu dibuka. Kalau nggak dibuka bloknya itu, apa yang saya pengen lihat di YouTube tuh nggak bisa, karena dia kan dapat duit dari situ. Banyak yang masuk ya di iklan kita. Bahkan dengan yang dikatakan hari ini apa algoritma itu, Bapak Ibu, kalau dia bahkan bisa tahu ya, komputer itu bisa tahu apa yang kita inginkan. Kita cari perkakas rumah, cari obeng. Ya, nanti kita buka apapun di internet, kita buka berita, nanti iklan-iklan obeng masuk semua tuh ya. Kadang-kadang nutup beritanya, nggak bisa baca beritanya. Itu banyak sekali iklan masuk ya.
Jadi kalau nggak mau stres, ya sebenarnya banyak hal yang kita nggak usah tahu. Tapi Bapak Ibu tidak dengan firman Tuhan kalau kita orang percaya. Kita seringkali lupa, kita sengaja lupa. Atau yang paling bahaya, kita sama sekali tidak tahu bahwa ada firman Tuhan yang harusnya kita dengar, yang harusnya kita percaya, yang harusnya kita bisa ingat. Bapak Ibu Saudara, kita dengan firman Tuhan di sini kan sangat terbatas. Ini saja kalau mau bahas tentang keluarga cuma 4 minggu, kan cuma dari 4 bagian firman Tuhan yang diambil. Bagaimana kita mau hidup dari firman Tuhan kalau firman Tuhan itu tidak kita baca, tidak kita renungkan, boro-boro mau ingat, baca aja nggak pernah, bukan? Mari hari ini kita mau berkomitmen Bapak Ibu sekalian. Kalau betul-betul kita mau bangun fondasi ya, keluarga kita, firman Tuhan mengatakan, mengingatkan hari ini, ingat ajaran Tuhan. Berarti kalau ingat kita sudah tahu sebelumnya. Sekarang tugas kita adalah terus-menerus mengingat firman Tuhan. Dan kemudian di bagian keduanya adalah supaya kita perintah untuk kita memelihara di dalam hati kita. Mengingat itu sifatnya intelektual ya, ingat kan ya. Kadang kita semakin tua, makin pikun kan, lama-lama lupa. Jangankan firman Tuhan, mungkin pasangan kita kadang-kadang kita lupa gitu. Ada ya, kamu siapa? Saya pernah lihat tuh di video. Bahkan ada anak, orang tua lupa anaknya ya, karena memang sudah pikun kan. Ada masanya kemampuan memori kita berkurang. Itu kemampuan intelektual. Tapi sekarang lebih dalam lagi. Firman Tuhan itu harus kita, atau perintah itu kita pelihara di dalam hati, yang sifatnya internal. Jadi nggak cuma ingat, nggak cuma hafal, nggak cuma pelajari, tapi pelihara. Nah, Bapak Ibu Saudara, pelihara ini perlu ketelatenan, perlu ketekunan, perlu perhatian. Bapak Ibu pernah memelihara entah itu hewan atau tanaman. Kalau ini nggak perlu dipelihara ya, ini kan plastik. Nggak disiram juga nggak apa-apa. Tapi tidak dengan tumbuhan, bukan? Tidak dengan hewan. Kami pelihara satu saja ya. Itu pun sudah pusing gitu ya. Nanti dia di mana ya. Mesti dibersihkan. Nanti mesti perhatikan dia makan apa. Ya, enggak cuma dia makan apa ya, tapi kalau dia nggak makan pun pusing. Jadi seseorang yang memelihara itu berarti apa? Perlu ada satu tindakan yang dia lakukan. Supaya apa? Supaya apa yang dia pelihara itu tetap hidup. Bapak Ibu Saudara, jangan berharap kita pelihara bunga, kita pelihara tanaman, kita mau yang ada di rumah, kita nggak pelihara dengan baik, kita hanya biarkan. Kita nggak akan melihat keindahannya, kita tidak akan melihat dia hidup. Kita pelihara hewan, kita nggak akan ya menikmati lah. Memang kan salah satu juga ada unsur itu kan, entertain, menyenangkan bagi kita. Tapi lama-lama hewan yang kita pelihara juga bisa mati. Demikian juga perintah Tuhan itu di dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya sih percaya firman Tuhan itu hidup, gak bisa dimatikan oleh kita manusia. Dia tetap akan ada kan, tapi dia akan menjadi hakim kan bagi kita. Tapi bagaimana firman ini yang hidup dalam diri kita, menghidupkan rohani kita. Sehingga semakin hari kita boleh semakin mengasihi Tuhan. Ketika mempersiapkan khotbah ini, Bapak Ibu, saya dapat kalimat yang menarik ya. Mengatakan begini, sampai kita mengasihi Tuhan, baru kita mampu mentaati Tuhan. Jadi kita gini kan diajar, kamu taat ya firman Tuhan. Karena orang tua juga mau kan ya, anaknya taat sama apa yang dikatakan. Sama juga kita dengan Tuhan, kita mau taat sama Tuhan. Tapi saya setuju dengan kalimat itu bahwa kita tidak bisa taat kepada Tuhan sampai kita betul-betul mengasihi Dia. Kalaupun sepertinya ada orang taat, itulah ketaatan seperti orang Farisi. Tapi bukan dengan orang yang sudah percaya kepada Kristus. Makanya Kristus sangat mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Seharusnya kan orang Farisi juga melakukan itu, karena itu ada di dalam perjanjian lama. Manfaat memelihara firman Tuhan atau ajaran Tuhan itu dalam hati kita, yaitu kita akan punya hikmat dalam mengambil setiap keputusan.
Bapak Ibu Saudara, banyak dalam hidup kita kan kita mesti mengambil keputusan. Dan kadang-kadang kita begitu cepat sekali mengambil keputusan tanpa kita minta hikmat dari Tuhan. Banyak anak-anak muda, saya interaksi dengan anak-anak SMA yang sudah mau lulus, bingung. Mereka mau kuliah di mana gitu ya. Bingung mereka mau kuliah di mana. Setelah kuliah pun bingung dia mau kerja di mana. Ya kan? Ya puji Tuhan kalau bapaknya punya usaha, punya ruko, punya perusahaan kan gampang. Tinggal ya dijadiin karyawan, ya nanti diangkat jadi direktur dan sebagainya. Tapi kalau tidak gimana? Jarang ya kita minta hikmat Tuhan, padahal itu sesuatu yang sebetulnya kita butuh, di mana Tuhan itu terlibat di dalam kehidupan kita. Hal yang lain yaitu bagaimana manfaat memelihara firman Tuhan dalam hidup kita, yaitu kita punya kedamaian ketika kita menghadapi tantangan hidup. Bapak Ibu Saudara, hidup yang kita jalani ini bisa banyak hal yang bisa tiba-tiba terjadi dalam hidup kita. Misalnya Bapak Ibu, kita divonis kena penyakit, satu penyakit tertentu gitu ya. Itu orang kalau divonis kena penyakit tertentu itu kan seakan-akan seperti dikasih expire. Ya, Bapak Ibu, betul ya? Orang kena cancer misalnya, seakan-akan kamu sudah ada expire-nya. Padahal kita kan di tangan Tuhan, sebetulnya Bapak Ibu, setiap orang kita mau sakit nggak sakit kan sudah ada expire-nya, ya nggak? Maksudnya ada waktunya. Karena Tuhan bisa panggil kita kan kapan saja dan dengan cara apa saja. Orang bisa kecelakaan, orang bisa jatuh dari pesawat. Bahkan orang yang tidur pun bisa kan, itu hari terakhirnya di dunia. Itu kan yang terjadi pada artis ya kemarin ya, yang terkenal ya, betul ya. Saya nggak begitu ngikutin berita ya kalau artis. Katanya lagi tidur bukan? Dan katanya sehat. Dan kemudian muncul banyak dokter yang tiba-tiba jadi ahli kan. Kenapa ya, macam-macam. Nah, tapi saya juga pengen tahu sih kenapa ya, kok bisa sehat, semua sehat walafiat. Ya bisa jadi katanya orang bisa tidur, bisa henti jantung. Betul ya? Bukan sakit jantung, bisa aja henti jantung. Khususnya bagi laki-laki yang suka ngorok ya. Bapak Ibu, saya tidur ngorok, nggak apa-apa ya, saya kasih tahu itu. Nah, ada aplikasi di HP namanya sleep apnea ya. Karena itu bahaya sebetulnya Bapak Ibu. Cuma saya sih cuek aja. Saya sebetulnya harus ada penanganan khusus. Jadi download aplikasi itu, saya mau tidur, saya taruh di samping tempat tidur, dia bisa rekam. Dia bisa rekam, termasuk ngorok saya dia bisa rekam. Tapi nanti rupanya bukan cuma ngorok dia bisa rekam. Dia bisa rekam ada saat di mana kita itu nggak nafas. Jadi orang-orang yang ngorok itu rupanya ada saat dia tuh sebetulnya kayak apa namanya, kayak ketahan gitu, nggak napas. Nah ini kan dalam waktu lama ya bisa meninggal atau otaknya rusak, kan otak kita perlu ada oksigen kan. Nah itu mungkin yang bisa terjadi. Tapi apapun analisanya tentang orang yang mati waktu tidur, ya itu namanya sudah memang dikasih expire kan. Sudah ada waktunya memang untuk Tuhan izinkan ada di dunia ini. Nah ketika kita punya perintah ajaran Tuhan itu di dalam hati kita, kita punya kedamaian menghadapi tantangan. Walaupun ini nggak mudah Bapak Ibu ya. Teorinya begitu kan. Walaupun memang tidak mudah menghadapinya. Bagaimana ya bisa damai ketika kita divonis satu penyakit kronis tertentu yang bisa berbahaya bagi jiwa kita. Tapi saya percaya mungkin cuma sebentar. Karena saya percaya, kita semua percaya kalau firman Tuhan itu betul-betul hidup, dia akan bekerja. Kan kita punya Roh Kudus yang memberikan ketenangan kepada kita. Ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang bergumul dengan keluarga kita mungkin punya masalah, kita bisa punya kedamaian karena kita sadar ada firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Hal yang kedua, fondasi keluarga atau keluarga seperti apa yang memiliki fondasi yang kokoh? Yaitu keluarga yang memiliki kasih setia
dan kebenaran sebagai hartanya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ayat yang ketiga, di sana dikatakan, janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Nah, kata di Alkitab kita itu langsung ya dipakai kata kasih dan setia. Nah, sebetulnya kasih di sini dipakai kata bahasa Ibrani hesed. Sebetulnya itu kasih setia juga namanya. Dan setia, kata setia yang dipakai di sini adalah sebetulnya lebih tepat kalau diterjemahkan sebagai kebenaran. Ya, dipakai kata emet dalam bahasa Yunani. Nah, cuma kenapa disebut setia? Jadi maksudnya begini, kalau di terjemahan yang lain dipakai kebenaran ya. Tapi kenapa dipakai setia? Ya, karena memang melihatnya begini. Orang yang setia itu adalah orang yang dapat dipercaya. Jadi bukan orang yang bilang ini, bilang itu, di tempat yang lain bilang ini, bilang itu. Tidak, dia setia. Jadi dia selalu mengatakan kebenaran. Jadi orang ini bisa dipercaya. Nah, apa yang harus dilakukan? Yaitu kalungkan itu pada lehermu dan tuliskan itu pada loh hatimu. Bapak Ibu Saudara, kalung adalah sesuatu yang terlihat dan sesuatu yang dipakai orang pada zaman dulu sebagai perhiasan. Ya, saya nggak tahu sekarang orang jarang pakai kalung, bukan ya? Karena kan berat ya. Kalau emas mendingan disimpan kan atau dijual. Tapi kalau berlihat biasa orang kalau pakai kalung apa sih? Ingin dipamerkan kan? Dan memang tidak salah sih Bapak Ibu. Memang orang pada waktu itu salah satu alat kecantikan yang bisa dipakai yaitu kalung. Nah, tapi sebetulnya di sini kalung yang dipakai di sini maksudnya apa? Kalung itu ya sesuatu yang kita bawa, ya sesuatu yang kita bawa tubuh kita kemanapun kita pergi. Makanya dikatakan jangan tinggalkan. Kita punya harta yang berharga sekarang HP ya. HP kadang-kadang kita bisa lupa tinggalkan. Tapi kalau kalung itu sesuatu yang selalu kita bawa. Bapak Ibu Saudara, fondasi keluarga yang kokoh itu adalah kalau keluarga itu menaruh sebetulnya harta rohani itu kepada sesuatu yang bersifat rohani. Hari ini banyak anak muda, saya lihat ya, ada yang mau datang juga anak muda kan, sudah menikah belum ya? Nah, biasa apa sih orang kalau mempersiapkan sebuah pernikahan? Ada dua hal yang biasa dipikirkan. Pertama apa? Pertama, bagaimana pestanya, ya kan? Bagaimana pestanya? Pestanya harus bagaimana? Harus cari tempat, harus sewa tempat, dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang yang terjadi adalah habis pesta justru harus bayar hutang. Ya, iya. Saya tahu Bapak Ibu terutama di daerah tertentu gitu ya. Nah, ini ya satu berkat atau sebetulnya juga jadi satu beban ya. Saya punya teman, ya dia mau nikah, dia hamba Tuhan. Dia bilang, sudahlah kamu kan hamba Tuhan, nikah aja di gereja kan. Yang penting kan diberkati Tuhan. Nah, dia bilang, gimana ya Pak? Papa saya, orang tua saya tokoh masyarakat. Masa nikahnya di gereja? Gitu ya. Jadi dia sendiri nggak pede gitu ya. Untuk percaya bahwa nikah di gereja itu cukup. Yang penting diberkati Tuhan. Tapi saya tidak menyalahkan ya Bapak Ibu, silakan ya, itu bukan sesuatu yang salah ya. Sejauh ya kita mau coba melakukan itu, ya tentunya kita bertanyakan kepada Tuhan bagaimana nih mau memperlakukannya. Atau kemudian orang mulai berpikir, mulai stres ya, banyak pasangan tidak nikah juga karena apa? Nggak punya rumah kan. Jadi segala sesuatu yang bikin stres itu adalah sifatnya jasmani. Padahal yang penting yang harus ada di tengah-tengah keluarga yaitu apa? Kehadiran Tuhan. Nah, ini dikatakan di sini, janganlah kasih dan setia itu meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara, kasih dan setia itu adalah sifat dan karakter dari Tuhan sendiri. Kalau kita mau fondasi keluarga kita kokoh, kasih setia Tuhan, kebenaran Tuhan itu harus ada di dalam keluarga kita. Itu harus ada di tengah-tengah
keluarga kita. Tidak masalah kita tidak punya banyak harta. Kan bukan itu ukurannya. Memang ada orang mengatakan, ya untuk bahagia nggak perlu uang katanya. Saya akhir-akhir ini mulai berpikir, iya sih, nggak butuh uang. Kalau uangnya sedikit, gitu ya. Orang mau bahagia butuh uang banyak kan sekarang. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan itu kan ukurannya. Ukurannya adalah bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Tidak hanya kalungkan, nah kalungkan dari luar, tapi juga dikatakan tuliskan itu pada loh hatimu. Nah kalau di terjemahan Inggris dikatakan seperti ini, write on the tablet of your heart. Nah kalau tablet sekarang kan ya kita pakai tab gitu ya. Tapi ini kan terjemahnya maksudnya lempengan. Orang pada zaman dulu tuh bilangnya tablet, bukan tablet kayak kita sekarang ya, kayak iPad dan lain-lain sebagainya, bukan. Maksudnya satu lempengan, itu bisa batu, bisa logam. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau itu ditulis, berarti kan nggak bisa dihapus. Jadi maksudnya kasih karunia dan kesetiaan itu ditulis di dalam hati. Kalau tablet yang kita pakai sekarang ya bisa dihapus kan? Ini nggak bisa. Sesuatu yang melekat seumur hidup dan hanya Tuhan dan saya yang tahu. Nah ini Bapak Ibu. Kalau tadi kalung ya, kalung itu kan sesuatu yang dilihat oleh orang. Dan memang harusnya orang melihat kesaksian hidup kita kan, di mana hidup keluarga kita yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Di mana karakter Tuhan itu hadir di tengah-tengah keluarga kita. Tapi ada satu hal juga, tuliskan itu di dalam loh hatimu. Dan ini hanya Tuhan dan saya yang tahu. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, pondasi keluarga seperti apa ya yang punya pondasi yang kuat, yaitu keluarga yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak mengandalkan pengertian sendiri seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi? Karena pemahaman kita atau pengertian kita akan hidup dan setiap masalah itu sangat terbatas. Bapak Ibu Saudara, di Alkitab ada contoh ya. Saya ambil dua saja, Raja Saul dan Petrus. Sebetulnya kan mereka orang dipilih Tuhan, bahkan orang dipakai Tuhan. Tapi ketika mereka mengandalkan pemikiran sendiri, pengertian sendiri, disitulah mereka jatuh ke dalam dosa. Ketika Raja Saul disuruh kan untuk berperang, kamu harus tumpas semua, termasuk rajanya. Rajanya nggak dibunuh, Raja Amalek kan. Kemudian diambil harta-hartanya. Oh enggak, katanya ya rakyatnya atau pasukan-pasukannya, dan dia pasti dalam pengertian dia ya sudah nggak apa-apa kok. Padahal kan jelas firman Tuhan, kamu harus tumpas habis, termasuk rajanya. Dan itulah kejatuhan Raja Saul. Petrus juga sama kan? Bukankah dia orang yang dekat dengan Tuhan? Tapi kemudian dia merasa bahwa saya bisa mempertahankan iman saya, percaya saya apapun yang terjadi. Enggak menyadari bahwa dia itu penuh dengan kelemahan dan hidupnya harusnya bergantung pada anugerah Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menjadi orang percaya, lebih khusus dalam sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu tentang keluarga. Itu memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Banyak keluarga yang gagal dan terlalu mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Bahkan kadang kita lebih banyak percaya kepada apa yang dikatakan di media sosial. Mungkin kita berkonsultasi dengan ahli-ahli yang hebat di dalam konseling keluarga daripada kita mau percaya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita di sini boleh menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang memiliki fondasi yang kokoh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam saat ini.
Tuhan, kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami ya Tuhan, ketika kami mempraktikkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari, khususnya di tengah-tengah keluarga kami. Kami penuh kelemahan, kami penuh keterbatasan ya Tuhan. Banyak prinsip-prinsip yang sudah kami dengarkan dari firman-Mu, sangat sulit sekali kami untuk mampu menerapkan di tengah-tengah keluarga kami. Mungkin karena keegoisan kami, karena hal-hal ya Tuhan yang menghambat kami, kerohanian kami yang belum matang, belum bertumbuh, sehingga kami sulit sekali untuk dapat menerapkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, mohon anugerah-Mu ya Tuhan. Sebagaimana firman-Mu mengingatkan kami untuk kami mengandalkan Engkau, bukan mengandalkan pengertian kami sendiri. Tuhan, di dalam kesempatan ibadah kami pagi hari ini, kami mau berdoa untuk setiap anggota jemaat-Mu di dalam segala pergumulan yang dihadapi, baik pergumulan di tengah-tengah keluarga, di dalam relasi keluarga. Setiap masalah yang mereka hadapi ya Tuhan, Engkau yang lebih tahu, dan biarlah Engkau menolong. Di jemaat yang sakit, Engkau memberikan kesembuhan. Bagi jemaat yang di masa usia tuanya ya Tuhan, mungkin ada banyak hal ya Tuhan yang dimana untuk menjalani kehidupan setiap hari mengalami kesulitan. Ada organ-organ tubuh yang tidak bisa berfungsi dengan baik. Tuhan, mari Engkau hiburkan. Menyerahkan ya Tuhan untuk keluarga-keluarga yang bergumul untuk masalah ekonomi. Tuhan sendiri yang memberikan jalan keluar. Masalah-masalah yang dihadapi di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah usaha, bisnis, mari Tuhan Engkau bersama-sama dengan setiap jemaat. Menyerahkan untuk setiap anak-anak muda, mereka di dalam masa depan mereka, di dalam studi, di dalam perjodohan, mencari pasangan yang tepat, yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang membantu. Menyerahkan juga ya Tuhan untuk pemerintah kami berdoa di masa pergantian kepemimpinan dari Presiden Jokowi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menolong ya Tuhan supaya semua proses ini boleh berjalan dengan baik. Kami rindu ya Tuhan supaya kami warga negara Indonesia, kami boleh hidup di tengah-tengah negara yang makmur. Para pemimpin kami boleh memperhatikan kepentingan seluruh rakyat, bukan hanya kepentingan sendiri ataupun golongannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau bawa seluruh doa kami, seru kami kepada Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, dilepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan dulu. Baik Bapak Ibu, kita akan sudah persembahkan yang diambil dari Malaikat 3 ayat 10 sampai dengan 11. Bawa seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanamanmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berubah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Kita akan menaikkan sebuah lagu. Yang semuanya berasal daripadamu. Berkatilah Bapa untuk tangan-tangan yang telah memberi. Biarlah akan berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan sudah pengutusan. Jadi doa berkat akan disampaikan oleh penginjil Budi Suti. Kau
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Ibadah sudah selesai. Sekarang Tuhan Yesus memberkati. Sebentar mungkin ada pengumuman dari pendeta kita.